Selamat pagi, kami ucapkan kepada pemilik PT Minamal Berkah, khususnya kepada Direktur Utama yang kami hormati Sabar Ganda Leonard Sitorus. Pada pagi hari ini, hari Kamis 19 Januari 2023, kami akan melaporkan seberapa jauh perkembangan pembangunan tambak Gudang Panameni Bulenteng. Ada beberapa hal yang kami akan laporkan di sini adalah sampai dengan hari ini dana yang sudah masuk dari total kontrak itu sudah mencapai 50%, ya, dan sementara penggunaan dananya sekarang ini satu proyek itu. Yang kemudian kedua perlu yang kami laporkan adalah proyek pekerjaan pembangunan fasilitas saraf pras pendukung untuk tambak sudah 70%. Dan kemudian yang berikutnya adalah ketiga, untuk kolam yang sudah dibangun, kolam tambak produksi, tambak udang produksi sudah mencapai 90%, tinggal hanya beberapa hal yang diperbaiki mengenai kepentingan penambahan tambak, ya, ornamen yang lain. Kemudian yang keempat adalah saat ini saluran pompa inlet dari laut masih sementara proses pembangunan, nanti kita akan saksikan. Lalu termasuk pembangunan pembuangan dari tambak atau ipal sementara sudah kita buka, sudah mencapai 90%, itu juga nanti kita akan lihat. Yang berikutnya adalah khusus pengadaan genset 2 buah, ya, merek Mercy. Kemarin kami sudah survei ke berbagai tempat, dan yang terakhir kami cari di daerah Cengkareng. Dari daerah Sukabumi banyak yang masih kurang memenuhi syarat dari sisi kualitas. Oleh karena itu kami cari terakhirnya kami dapatkan dari Cengkareng, ya, di dekat bandara. Penawarannya sudah masuk dan kami sudah lakukan down payment, DP-nya sebesar 20% dari harga yang sudah kita sepakati di situ, tawar menawar, ya. Dan dari sisi kualitas, mesin JTS ini sudah diperiksa oleh berbagai teknisi mesin, termasuk teman-teman dari PT Sabar Ganda, yaitu Pak Darso dan tim, dan mereka sudah merekomendasikan bahwa mesin genset yang merek Mercy yang dari mana itu Pak? Dari Amerika, ya? Dari Jerman, Mercy dari Jerman, sudah merekomendasikannya oke. Karena mesin ini memang sudah agak lama, tahun 2000-an itu yang kita peroleh. Kalau yang masih baru-baru itu harganya cukup mahal dan kualitasnya sama sih, hampir sama, ya. Setelah kita uji menghidupkannya, dia uji beban. Nanti kita mungkin ini genset ini akan kita ambil akhir Januari, Pak, ya. Akhir Januari setelah gedung genset yang kita bangun ini sudah finish, supaya ada penempatannya. Kita harapkan ya paling lambat awal Februari. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai pemasangan PLN di kita, itu 100 hari setelah kita daftarkan kemarin awal Januari, ya, pertengahan Desember, ya, Desember. Dan sementara proses itu biasanya 100 hari setelah pengusulan dan pendaftaran ke PLN, nanti akan disurvei. Habis survei nanti mereka mengeluarkan RAB, pembiayaan semua, lalu dipasang. Nah, diperkirakan itu akan on itu listriknya, pemasangan semua tiang-tiangnya itu, tiang-tiang PLN itu akan dipasang sebanyak 10 tiang, kalau tidak salah, ya, 10 tiang, 9 tiang, ya. Itu akan on itu Maret, ya, akan datang, pertengahan Maret, ya. Kita harapkan ini sudah terpasang on oleh PLN, karena sementara saat ini masih pengusulan berkas dan survei dan seterusnya, ya. Dan yang berikutnya adalah untuk instalasi, ya, pendanaan untuk instalasi kemarin sudah disetujui oleh Pak Sabar, untuk pemasangan kelistrikan dan seterusnya oleh dari PT Aman Kasih. Nah, ini akan Aman Kasih Sukabumi ini akan dilakukan instalasi di awal Februari. Di awal Februari, ya, semua termasuk pemasangan panel-panel, supaya semua kelengkapan pemasangan kelistrikan dari PLN sudah tercapai dengan baik. Oleh karena itu, bagaimana gambaran semua pembangunan itu kita akan lihat ke lapangan
saat ini di lapangan. Mari kita lihat ya. Yang kita lihat sekarang ini kita lihat sudah kita pasang ini ya, pagar. Nah, gerbangnya ini ya, udah, ya maksudnya untuk mengamankan kamu kita, ya. Lalu ayo, ini sementara sekarang sebenarnya sudah selesai 95% ya. Tinggal pengecetan dengan ada berbagai sedikit apanya penguatan besinya, ya. Benang-benang semua. Itu mungkin ya. Lanjut kita ke sana. Kita sudah beli terapung PLN. Merek apa ini? Schneider dari Jerman. Ya. Ini 630 kVA. Ya, jadi kita sudah lakukan pembelian oleh PT Amankasya. Sini mas, ini mereknya Schneider. Ya, ini Schneider. 630 kVA. Kita lanjut karena kita lihat vertikal. Buka ya, buka. Masih dalam box. Nah, ini kita sudah lakukan pembelian panel untuk panel ya. Kubikal di dalamnya kita belum buka, nanti kita akan buka kubikal PLN ya. Kita nanti ini lagi bungkus ya untuk menghindari apa karatan apa semua ya. Jadi kita tutup dulu, nanti kita pasang panel di awal Februari semuanya. Mungkin itu ya. Nah, kita lanjut. Pak, jangan. Nah, jadi kita sekarang melakukan perapian lahan kita, karena dulu itu adalah gubangan-gubangan galian atau galian-galian pasir. Sekarang ini kita sudah melakukan perataan dan apa namanya, kalau pantai reklamasi ya, perataan. Dulunya ini kubangan, ya, penimbunan, dan kita ambil dari waktu penggalian tambak dari lahan dari atas ke sini. Jadi sekarang ini sudah rapi, ya, dan jalan-jalan sudah rapi. Ini dia. Jadi nanti kita bisa manfaatkan kedepannya mau tempat apa terserah kita ya, gedung atau apa nih, ya. Kita proyek. Kasih kode. Oke, ya. Ini kita stocking pasir ya untuk pembangunan gedung kita. Jadi kita selama ini memang tidak pernah membeli pasir, kita memanfaatkan pasir yang ada di kita. Tapi pasir yang dari sebelah sini adalah pasir yang paling bagus ya untuk kita gunakan, tidak dari tempat lain, sehingga kita stocking di sini pasirnya. Kalau pasir yang dari lahan dari atas hasil apa namanya dari pembangunan itu dari kontraktornya nggak bagus, jadi memakan semen yang paling banyak, sehingga setelah survei ternyata pasir yang paling bagus dari sini yang kita punya, sehingga kita selama ini tidak membeli pasir. Jadi lumayanlah kita menghemat dana untuk tidak membeli pasir, dan kita bisa manfaatkan ke yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan tambak dan produksi tambak. Oke, kita lanjut, kita lihat apa saja yang sudah dibangun sampai saat ini. Jadi yang ini tadinya juga adalah lokasi gubangan ya, yang waktu kita pertama kali kita lihat. Ini sudah kita bikin perataan ya. Jadi sumber tanah yang ada sini, campur pasir ini dari lahan dari atas, jadi kita rapikan. Jadi lumayan nanti kita bangun apa ya Pak ini ya? Guest house ya nanti ke depannya. Jadi kita sekarang udah punya lahan agak luas ya, meskipun tadinya gubangan seperti sekarang itu gubangan itu seperti dulu itu ya. Tapi kita sudah rapikan ya, kita sudah punya lahan dengan cukup bagus. Dan yang sana juga kita sudah lakukan perataan. Dan tadi juga gubangan air. Mari kita lihat sekarang pembangunan sarana seperti mes dan yang lainnya itu.
untuk mesh dan pendukungnya sudah 60% ya, yang puluhan persen ya, 60% lebih lah sedikit ya. Coba kita lihat sini, Jadi ruang makan. ini ruang makan dan ruang pertemuan. Ini akan kita ruang pertemuan ya. Sudah dilakukan berikutnya sudah pemasangan keramik ya. Ini dapur. Ruang bisa kita lakukan beberapa ini ya. Di dapur, nah, ini ruang gudang. Ini ya. Sementara kan, ya. Ini kamar mandi. Ya, silakan Mas ya. Ya, kamar mandi ya. Sementara proses pembangunan. Ya, teleponnya sudah dilakukan periksaan dan sudah rapi. Ini ruang laboratorium ya. Nanti kita akan menggunakan laboratorium kesehatan ikan, kesehatan udang dan peralatan itu ya. Ini Mes staff. ini nanti mesh staff. Ini juga bisa kita lakukan ruang pertemuan juga. Dan kita lakukan pemasangan keramik. Ya. Dan kondisi sekarang ini 5 kamar. 5 kamar ya. 5 kamar. Nanti kita bisa bikin 2 kamar mandi. Ini sekarang sudah pemasangan keramik. Ya. Jadi juga nanti kita ruangan ini bisa jadi ruang pertemuan nanti ya. Jadi dengan pemandangan kamar berkat. Ini ruang kantor. Ya. Direktur staff. Nah ini ruang kantor. Direktur sama Manajer. Ini ruang manajer dan nanti manajer tambak. Kita bisa juga di sini nanti akan melakukan kegiatan pelatihan, baru rapat dan seterusnya ya. Sementara proses pembangunan, jadi kita tidak bisa masuk ke dalam, lagi basah ini pemasang keramiknya. Kita lanjut sebelah. Ini ruang meeting juga nanti kita bikin ya. Pokoknya. Yuk. Awas. Nah, nanti di sini kita bikin apa lagi? Garasi ya. Nanti ke depan garasi kita akan tambahkan apa ya, semacam setengah. Ya, penutup atap lah. Ini garasi. Nah, ini gudang pakan ya. Sementara sudah 70%-an ya. Kalau ini kalau nggak salah lebih. Sudah 85% ini ya. Ini dari kondisinya sekarang terbaru di ruang pakan. Ya sudah 85% lebih ini kondisi ruang pakan karena perkiraan untuk gudang pakan, gudang penyimpanan dan seterusnya. Nah, ruang kedua ini adalah ruang laboratorium kesehatan udang ya. Nanti kita akan melakukan analisis pemeriksaan kualitas air, pakan dan seterusnya ya. Pengembangan udang ke depan. Kita lakukan pembenihan udang bisa kita akhir waktu. Nanti ke depan kita akan lakukan pengembangan tidak hanya sampai hanya 3 saja, maka kita akan evaluasi semua kualitas air, kualitas udang dan induknya nanti kita coba di sini. Ya. Nah ini juga lab benih ya. Ini lab benih nanti kita akan di sini kita analisis ikan dengan menggunakan mikroskop ya, mikroskop. Semua fasilitas kita bikin dengan pembelian beberapa analisis pakan kita juga lakukan. Oke, ya, supaya kita tidak tergantung pada pasar. Kita lanjut ke depan. Berikutnya adalah ini rumah genset. Ya, ini PLN akan dibangun sini kan Pak ya? Iya. Jadi ruang sekarang ini gardu PLN akan dipasang sini yang sudah kita usulkan tadi.
Makanya kita harapkan nanti beberapa sudah dibangun dan awal Maret, pertengahan Maret lah kita harapkan sudah PLN sudah on, sehingga di awal Maret kita sudah bisa melakukan kegiatan pembukaan penaburan benih awal ya Pak ya, sekaligus pembukaan atau pengguntingan pita di awal Maret ya, setelah PLN sudah jalan ya. Nah ini mari kita lihat rumah genset ini ya. Ini rumah genset selesai sudah berapa persen? 60-an, 80 ya, lebih kurang 70% ini ya. Ini rumah genset. Genset kita sudah lakukan down payment DP 20%. Nanti setelah selesai, kalau genset sendiri sudah siap-siap untuk dibawa. Tapi karena berhubung rumah genset belum kelar, belum selesai, maka sementara kita akan selesaikan dulu di bulan ini. Kita harapkan nanti rumah gensetnya kita datangkan di akhir Januari. Lalu kita lakukan perapian sini, penempatannya sini ya. Coba kita lihat ini ya. Gimana? Ini ruang apa nih? Ini ruang trafo. Nah, ini ruang trafo nanti ya. Ini ruang trafo. Kembali buka ya. Ruang trafo. Pemasangan yang trafo yang sudah kita beli tadi kita akan letakkan di sini ya. Setelah selesai nanti kita pindahkan ke sini ruang trafonya. Lalu ini sementara pembangunan. Ini mas ya. Teman mas ya. Ruang panel. Nah, ini ruang panel. Tadi ruang trafo yang kita sudah beli sudah ada, tinggal pindahin dengan panel yang sudah kita beli. Nanti kita akan taruh sini, kita buka semua, nanti kita akan informasikan berikutnya ya. Kita akan taruh sini. Ruangannya 3x4 meter ya, lumayan cukup luas ya. Ini ya. Kalau yang sini untuk genset. Ya. Jadi genset yang kita beli 2 buah itu satu menghadap kemana Pak? Menghadap ke belakang sana nanti ya. Genset 2 biji, nanti ada parafin sebelumnya. Jadi nanti kita letakkan genset sini. Berhubung karena ruang genset belum kelar, sehingga gensetnya belum kita bawa. Berarti nanti kalau akhir Januari sudah finish, genset kita akan bawa dari Cengkareng. Kita lanjut, tapi kita sudah bangun di situ juga turap ya, supaya menghindari longsor ya, karena memang tanah kita ini berpasir, sehingga setiap ada kemiringan kita buat semacam turap supaya tidak mengalami kelongsoran. Kita lanjut ke tambak ya, tambak kelompok. Ini yang saya sebut tadi, bahwa tadi ini kubangan kita sudah tutupi. Lumayan kita punya lahan untuk membangun ke depan ya. Jadi sudah tersedia lahan lumayan untuk daerah akses ke arah tambak. Nah, sodetan dari dana supaya kalau musim hujan tidak mengalami kebanjiran, kita akan buat sodetan di paling ujung ya, ya Pak? Itu yang tikungan. Nanti kita akan satukan dengan pembuangan ke laut itu. Kita itu lah tambak biar aja panjang panjang videonya. Nah ini kondisi sekarang yang terbaru, kondisi hari ini Kamis 19 Januari 2023. Coba kita lihat sudah 90% ya, 90% tambaknya ini. Tinggal memasang beberapa aksesoris untuk tambak, itu panen dan semua. Nah, ini yang terakhir ini lagi proses pemasangan plastik HDPE untuk jadi kalau produksinya 1 hektar itu 6 biji kita bikin ya, tadinya 4 kita tambah 2 karena dana yang tersedia masih memungkinkan untuk membangun 2 kolam. Ini untuk menghindari longsor ke desa. Ini sekalian ya.
Nah, ini bus feeder ya. Ini nanti bus feeder dari sini. Kita akan taruh sini ya. Tapi ini. Nah, kita akan talut sini untuk pembatas dengan Norway, tambak Norway ya. Supaya ini kelihatan udah mau longsor. Longsor ini karena memang terdiri dari pasir ya. Jadi kita lihat sini kolam sudah rapi ya. Nanti kita akan melakukan uji coba kolam kita. Kita uji coba tingkat kebocorannya atau semua kita akan uji coba. Kita sekarang mengarah ke pompa laut ya. Yudin kemana sih Yudin? Oh. Di sana itu tinggal pemasangan perbaikan aja ya. Beberapa jembatan ke kolam. Kalau untuk kolam penampungan air dan kolam treatment banyak udah beres ini ya. Tinggal nanti kita uji tingkat kualitasnya ini semua setelah selesai final kolam kita yang paling ujung yang ke-6. Tapi ini sudah selesai 100%. Tinggal kita akan uji nanti di bulan Februari akhir ya Pak ya. Semua adalah nanti kita pasang jembatan satu lagi. Pak. Nah, itu nanti juga dari sini, dari sini Pak. Bisa. Oh. Oh, yang sistemnya begitu ya? Tidak hanya dipakai pipa dari sini ya? Nah, ini ya tanah kita masih ada 600 meter. Ya sekitar berapa hektar ini Pak? Kita pasang kolam berapa bisa ke depan pengembangannya? 10 kolam bisa. 20 kolam masih bisa kita kembangkan ke depan. Kita harapkan ya kita doakanlah ke depan akan berhasil ke depan ya sama udang kita ini supaya bisa pengembang ke arah timur. Orang lain di sini berjalan. Udah bawa saja sih. Udah bawa aja. Sekarang dia ya. Ini saluran pompa inlet lagi kita bangun ya. Pompa inlet dari laut. Nah, ini kita sudah lihat ini pembangunannya mungkin akan selesai di akhir Februari ya. Semuanya di akhir Februari. Kita harapkan ini pembangunan baik semua. Jadi kita lihat apa kita inletnya. Nanti kita pasang di sini pipa apa ya? Pipa. Pipa Pak, di tanahnya. Nah, Pipa ya sudah terbuka aja. ini terbuka ya? Pipa terbuka nanti sana aja yang tertutup ya, supaya bisa terkontrol. Gimana Mas?
Berapa hari ya? 5 hari. Target Target 2 minggu. Ah, Ayam kerayam. harus 3 meter. Nah, itu. target 2 minggu. Target berapa minggu tuh? Ayo. Yang ini ya longsor ya? Kalau Udah kerayam. kita, kan udah kita pasang. Udah aman ada lagi. Nah, nanti kita ini ya untuk menghindari. Nah, ini dia ya. Pipa inletnya. Berapa pipa nanti, Pak? 2 pipa nanti kita akan. Sekarang udah lihat itu laut. Kelihatan nggak lautnya itu? Ya. Nih, ada 130 meter dari sini ke Marbai itu. Nah, totalnya 250 meter sampai ke laut kita pengambilan airnya. Nah, kita ini lihat ya. Jadi coba di sini nanti pipa naik ya. Kita 2 saluran ke sana. Jadi kita harapkan nanti pengambilan airnya yang jernih gitu ya. Ini bisa saluran terbuka, tapi sampai sana sampai di dekat laut 150 meter ke laut akan di bawah laut untuk menghindari kerusakan. Kalau yang di sini kita akan coba dengan pipa pemasangan pipa tapi terbuka ya. Nah, itu dulu kita akan ke kemana kita? Sini aja nih. Nah, ini bisa. Oke ya, jadi ini kita lihat ujung kolam kita, tambak kita ini sudah atas dengan tanah negara. Ada 100 meter, 130 meteran ya. Ini sebenarnya oleh Pak Bupati dan Kementerian Kelautan bisa kita manfaatkan dengan konsep keamanan lingkungan. Setelah kami rapat, saya rapat dengan Bupati, dengan dari Kementerian Kelautan, kita bisa manfaatkan ini tapi dengan konsep green ya. Tapi dengan syarat tidak lagi membangun tambak udang ya, bisa dari area apa, area wisata. Ya, batas tanah kita. Karena pemasangan pagar, Pak. Hah? Oh iya ya. Jadi nanti dana sisa dari RAB yang kita kemarin setujui, kita harapkan sambil sama Pak Ebi sebagai pengembangan. Nanti ada beliau setiap pengadaan barang jasa kita tawarin harga yang kompetitif dengan kualitas yang bagus. Ada dana sisa nanti kita akan, meskipun tidak di RB sebelumnya, kita akan bikin pagar pembatas ya Pak Ebi ya, dari bambu untuk menghindari sapi dan untuk menjaga keamanan proses produksi udang kita ini ya. Jadi Februari awal kita sudah pasang dan kita sudah disetujui pendanaannya kemarin ya dengan pihak yang punya bambu. Jadi kita harapkan dengan pembatas ini kita terhindar dari lalu lintas sapi dan orang dan pencurian nanti kita lagi proses produksi, gangguan dari luar lah ya.
karpet. Biar kelihatan ini enggak sempit. Ya, gitu. Maksud saya. Ini juga Pak ya, kita akan rapi nanti. Pak Tris ya. Ya. Kita rapiin yang Pak Ibu tadi kita gambar tadi itu. Nah, supaya kesannya tidak ini tidak terorakan. Nah ini dia kita sudah buka ya ipal sementara hasil pembuangan sisa dari tambak kita tanah udang ya. Kita sudah buat ipal sudah buka. Kita dari mana, Dewi? Ya. Dari sini aja kita. Ya. Mari kita lihat. Dengan kedalaman berapa meter, Pak? Ya, lebih kurang 2 meter ya. Kedalamannya nanti kita akan rapinya ini kita rapiin lagi. Atau Ya, kita masih proses. oh iya. Ini kita mau lebarin lagi ke sini. Nanti ini untuk melebarin tanggul. Iya. Nanti kita akan rapiin mungkin ya. Ya. Ini Ini kita lebarin. bukan dari sana lagi kita, Pak. Pewi. Enggak, sini aja. Ya, cuman nggak bisa lewat ya. Hah? Oh, bisa lewat jembatan. Bisa dari sini. Ini kita apa dulu di videoin dulu sini. Ini Pintu panen. pintu panen. Nah, ini ya, ini adalah saluran outlet ya. Ini dari ujung kita sudah sambungkan. Kita harapkan nanti pengembangan ke sana sudah kita bangun ya Pak ya. Kita sudah buat gorong-gorong untuk saluran pembuangan dari sana ke sini sekarang ya. Outlet. Ini akan sudah kita bawa sampai ke laut. Nah, mari kita periksa ya sampai ke laut buangannya. Nanti di Ya. Pisang gorong-gorong itu sini 6 meter untuk posisi urungan, mungkin ke atasnya mengecil 3 meter gitu. Nanti bisa dilewati ini sementara untuk kendaraan. ya, nanti kita sambungkan ini ke sini Pak ya. Nah, ini kita ya. Nanti kita sekalian nanti ke pengerjaan ini perapian. Perapian. Ini perapian ini Pak. Jadi ini saluran ke laut. Kita akan ke laut ya. Dari bawah nggak ada airnya lagi Pak Ibu kok. Kemarin kami kira masih ada airnya. Jadi ini banyak genangan ya. Di daerah sini genangan. Sekarang sudah kering karena kita sudah salurkan ke laut. Ini Pak. Mas, Gak apa-apa. Ini masih basah sana, Pak. Hah? Masih basah. Mas, Pak. Hah? Enggak. 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 Lu nanti ambil di sana. Kan kemarin udah timbang ya? Udah. Jadi ini di dalamnya. Nah, itu kalau kemarin di sana. Nah, ini truknya. Sip. Ini apa? Lihat sampai ke laut. Kemarin batas ini udah ada ya? Beri batu belum ini? Bapak Tri? Udah, ha? Berarti ke dalam sana ya? Nanti bikin patok semen. Bikin patok semen. Men, supaya kita nanti bangun sana. Masih ke sana, Pak. Pas sebelah kanan ya? Ini batas kita dengan kuburan. Ini masih punya kita nih. Itu batasnya. Ya gua ke depan tukang. Kita. 7 meter tadi kan? Ini 15.
di salurannya. Iya, ternyata di dalamin atas kemarin sebentar supaya pembuangannya nanti dia mundur. Itu sekarang udah mulai musim kemarau Pak Ibu ya. Ceritanya musim kemarau cocok ini penebaran benih. Di bulan Desember sebenarnya ini boleh penebaran benih Pak. Desember akhir itu Desember awal. Ya kan? Ya pH-nya turun begitu drastis. Oh itu patoknya itu. Iya. Iya. Ya, yang kemarin baru dipasang itu Apa itu pinjaman? Iya patok kita Oh. nggak itu? pinjaman level ya. Pinjaman level GM. Nah, ini dia ya. Tuh. Kelihatan nggak lautnya itu? Ya, kelihatan. Udah tembus, berarti udah tembus ke laut sekarang. Kita proses pendalaman saluran buangan ke laut. Nih, pipa. Ya. Kita harapkan hari ini selesai, sudah buka dan sudah selesai hari ini kita harapkan saluran buangan ke laut. Kelihatan kan? Laut. Ini panjangnya berapa Pak Ibu setelah kita buka? Berapa? Ada Sampai sekali. Berapa meter? ini 100 Ya, ada ukur ya. Tapi kita harapkan ini meteran ini ya. itu 80 sampai 150 ya. Lebih kurang 150 meter lah. Kita buka saluran buka laut. Tapi yang kita tahu ini tanah negara ini 100 meter lebih, 120 meteran ya ke laut. Nah, ini kita sudah buka ya. Sudah buka. Tinggal kita finishing ya. Oke, jadi demikianlah laporan kami sementara ini per hari Kamis 19 Januari 2023. Dan seperti yang kami informasikan sebelumnya, kami akan komit selalu melakukan pelaporan perkembangan pembangunan tambak ini sampai selesai kegiatan pembangunannya, sampai penebaran benih ya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak keluarga pemilik PT Minamal Berkah, khususnya kepada Direktur Utama PT Minamal Berkah, Sabarganda Genar Sitorus. Demikian dulu sementara pelaporan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekurangan kami dalam pelaporan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada kami semua yang dipercayakan di lokasi ini untuk membangun dan mengembangkan udang faname, tambak udang faname. Kita harapkan ke depan setelah penebaran benih kita akan berkembang lebih ke depan lagi dan lebih berhasil. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih sekali. Salam sukses untuk PT Minamal Berkah. Terima kasih. Oke, kita sekarang lihat genset merek Mercy di Cengkareng. Ya, nanti saya. Bayu. Sandi. Sandi. So, Sandi. Sandi. Apa, Bang? Berapa persen persenannya kau? Ini kemarin sampai 100 tes beban. Masih batas 100%. Iya masih kuat ini. Oke, siap. Siap, Bang. Ini udah siap digas aja. Tahun berapa nih? Kalau Mercy gini-gini udah pasti tahun di bawah 2000 semua. benar. Di bawah 2000 semua kalau Mercedes. Jangan lihat tahun lagi kalau mesin gini, kalau yang penting bandelnya.
Dia garansinya ini di bawah jam. Saya kan kita kapal jam jadi garansi. Nah, jam di haura ada awal ya jam jalan jam ya awal jam katanya dia. Ini power meternya. Biasanya Kalau di mobil itu kilometer ya. Ini kan 500. Ya, sepeda. 500. 500 jam. Lumayan. Sampai ganti oli. Oh, itu juga. Ganti oli, ganti filter, ganti oli. Siang ini baik loh, siang ya. Sehat ya, pasti sehat. Ini doang yang dibeli, filter solar 2, filter oli 1. Itu yang menular. Dari biasa kayak mobil juga ya. Cuma kalau udah dibikin digital, Oh iya sih. Udah bilang begini, masalah. Kita zaman dulu jadi apa? Ya kalau bikin otomatis kan gitu Pak. Jadi kayak baterai tetap diisi. Ya. Ada charger baterai kan. Tidak benar sekalian. Dan mati lampu, mati nyala. Bisa tersetel. Apa harus kali hidup sendiri? Mana sih? Lebih mahal lagi. Dengan bos saya nih. Oke, sekiranya. Kalau mau buat sebentar otomatis bisa pakai dipsi. Kemarin rencananya Nah, mau pakai dipsi, tapi berhubung ini mesinnya modelnya kayak gini, Iya. model tua, nggak cocok. cocok ya. Biar lebih gampang, lebih selamat. ori. Ori resmi nih ya. Sebenarnya lebih simpel. Saya lebih simpel, saya pasang dipsi. Kayak di Gorgon Iya, kan? kalau mau. Nggak pijit ya. Cuma bikin sesuai ya. Kesannya gimana ya? Kalau Enggak. kalau mau ada panelnya. Jadi sampai mana udah Ini lagi langsung digital kan ya Pak? berapa KP? Ketika tunggu itu. Genset yang merek Cummins Amerika ini 175 kPa. C. Ini saya pakai di sini. Impornya gitu ya Pak? Ini masih pakai kok ya? Hah? Nggak pakai juga ya? Nah, ini saya rubah nih dipsi. Kalau ini kan keren. Nah, ini tetap diambil tadi temperatur, tapi di sini juga ada. Ini genset yang merek Cina. Ya. Kali topeng. Belum topeng. Ini 1,5 kPa dari Cina. Otomatis ya. Tahun berapa? Di baru tahun 2011. Sekarang apa? Suruh kasih merek apapun dia masuk. Kadang orang nggak paham, ada sih dua kata dia. Wah, jangan dilawan. Kebanyakan
tahun tua jalan kilometer makin jauh ya kan. Genset ini standby. Saya kemarin ada ngangkat satu Mercy angkatan laut, HM-nya 9 jam nggak dipakai, ditaruh aja katanya. Benar itu. Yang lihat langsung gila, langsung diambil apa diambil. 9 jam aja Mercy tahun 90-an. Kayak baru dibuka mesin. 500. Enggak, Sama kayak 200. Oh 200. Iya. Itu ya. Ini mereka apa nih, Bro? Mercy. Mercy juga. Mercy. Berapa Inland. KPA? Berapa KPA? 175. Sama Ini inland ya. Karawang. Berapa KPA ya? Sama mesin tapi dinamonya APK. 9 jam kalau macet. Ini stop. Beban kejut 200 ampere langsung bus naik. Dikejutnya 200 ampere juga naik dia. Udah dites. Kalau mesin-mesin kayak gini langsung bisa ini kan 125 kPa. Coba di beban kejut 125 kPa. Mati. Nanti ya. Nggak kuat dia ngangkat. Enggak bisa dia ya, beda. Beda. Udah nanti kok. Kita kan harus menentu dan kita berlatih dengan Tapi Ali sih telepon saya dia ada perjalanan. Aja terus dipasangin di sana ya. Mungkin kalau sampai dipasangin. kata yang masuk ke mana kan sama ke bawah ke bawah di mana? Mas dia